itu ada unsur bunganya. Jadi teman-teman nggak cuma menghitung berapa keluar dikurangi berapa masuk, enggak ya. Karena itu bisa menipu. Kadang kalau cuma keluar dikurangi masuk, berarti teman-teman cuma mendapatkan nilai nominalnya, tapi teman-teman nggak bisa mendapatkan present value-nya. Karena present value kan ada namanya unsur bunga tadi ya, ingat-ingat ya. Unsur bunga dengan waktu. Teman-teman harus hitung. Nah, terus yang ketiga ada namanya internal rate of return. Jadi mencari bunga ya, di mana PV pada saat keluar sama dengan PV diterima. Ya. Jadi IRR-nya itu mencari bunganya. IRR ini intinya mencari bunga ya. Jadi cari bunga di mana PV-nya, PV keluarnya sama dengan PV terima. Nah, teman-teman memutuskan untuk menerima investasi itu jika IRR-nya lebih besar dari bunga yang ditawarkan. Misalnya, ini saya kasih contoh. Teman-teman, misalnya investasi bingung. Saya mau investasi di bank A atau di bank B. Di bank A misalnya menawarkan bunga 10%. Ya. Nah, teman-teman mencari yang di bank B itu dia nggak memberikan bunga, tapi dia memberikan PV-nya. Jadi nilainya berapa. Nah, teman-teman hitung bunganya ketika PV keluar sama dengan PV masuk berapa. Jadi ketika PV keluar dikurangi sama dengan PV masuk, ya, itu mendapatkan bunga berapa. Kalau bunganya itu lebih besar daripada bunga yang ditawarkan bank, maka teman-teman harus menerima investasi itu. Ya. Contohnya teman-teman bisa lihat di 4.10 ya. Kalau di modulnya. Nah, teman-teman kalau di modulnya lihat yang di 4.10 yang di bawah itu. Nah, rumusnya kan NPV ya. NPV-nya kan sama dengan NPV-nya kalau teman-teman, bentar saya tulis ya biar nggak ngawang. NPV kan sama dengan PV in dikurangi PV out. Nah, teman-teman cari di mana PV in sama dengan sorry ya Allah. Bentar. PV in dikurangi PV out. Di mana PV in sama dengan PV out. Jadi ketika PV in sama PV out itu pas I-nya berapa? Itu kan teman-teman kalau ingat kan dibagi, itu ya di persamaannya, nilainya dibagi 1 plus I pangkat T. Teman-teman nyari I-nya. Maaf ya. Jadi teman-teman cari I-nya. Cari I-nya caranya gimana? Dengan metode trial error ya. Interpolasi. Interpolasi itu bahasa kerennya coba-coba. Ya, jadi teman-teman mencoba nilai di antara itu. Ya. Berapa persen yang hasilnya PV yang masuk sama dengan PV yang keluar. Nah, nanti kan ketemu I-nya. I-nya itu IRR-nya itu ya, rate-nya itu ya. Kalau I-nya lebih besar daripada bunga yang ditawarkan, berarti dia dihitung investasinya layak. Ya. Nah, sekarang yang terakhir ada metode namanya profitability index. Ya. Profitability index itu PV-nya kas masuk dibagi PV kas keluar. Kalau hasilnya lebih dari 1,0, berarti dia harus diterima. Dengan kata lain, sebenarnya PV-nya yang masuk lebih besar daripada PV keluar. Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya investasi itu, ini kalau prinsip gampangnya, yang masuk itu harus lebih besar daripada yang keluar. Tapi kan tidak sesimpel kedengerannya. Jadi yang masuk itu kalau yang keluar kan sudah jelas berapa uang yang kita keluarkan. Tapi yang masuk itu kan faktornya banyak. Bisa jadi pengembalian itu kan tidak langsung. Ada unsur berapa tahun kemudian, ada unsur nilai bunga. Jadi itu yang harus teman-teman hitung ya dengan keempat metode tadi. Oke. Nah, sekarang
Nah, tadi kan metodenya sudah banyak banget ya. Ini saya kasih contoh metode yang sepertinya lebih baik. Ya, jadi ini sebenarnya enggak ada metode yang paling baik yang mana, Bu? Itu enggak ada. Ini saya kasih dalam kurung sepertinya lebih baik. Kenapa kok ada tiga metode yang saya tuliskan ini yang sepertinya lebih baik? Karena mereka memperhatikan nilai waktu dan uang serta arus kasnya. Kalau NPV yang tadi ya, kenapa kok Ibu ndak apa tadi kan ada berapa? Ada 5 ya, ada NPV, ARR, payback period, IRR sama PI. Tapi Ibu kok ndak milih payback period? Payback period teman-teman, itu kan cuman menghitung kapannya. Dia tidak menghitung adanya unsur nilai bunga. Makanya dia tidak bisa benar-benar menggambarkan berapa nilai yang kita butuhkan. Ya. Nah, terus habis itu, kenapa kok IRR, Bu? IRR, nah, itu sebenarnya juga punya kelemahan. Teman-teman kalau buka di modul 4.12, IRR itu ya, 4.13, teman-teman lihat, itu kan ada grafik. Nah, grafiknya itu kan ada yang grafiknya kan bentuknya kurva gini. Bentar, saya gambar. Kalau IRR itu tadi kan apa? Menggambarkan, ini kan I-nya. I itu apa? Nilai bunganya. Ya. Nah, teman-teman kalau lihat di buku, itu kan ada gini gambarnya ya. Saya kasih di sini. Satunya, saya kasih warnanya beda. Saya kasih warnanya merah. Nah, kalau di kurva ini, kalau IRR tadi apa? Kalau teman-teman ingat-ingat tadi, yang saya omongkan tadi ya. Nah, IRR itu yang penting PV in sama dengan PV out. Ya, PV in sama dengan PV out. Ketika PV in sama dengan PV out, itu berarti garisnya berpotongan ini. Yang biru sama yang merah ini. Ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika yang PV in sama PV out ini ada di 2 titik. Ya, ada di 2 titik. Kenapa bisa jadi nggak, Bu? Bisa terjadi, bisa. Ya, jadi itu sangat mungkin terjadi ketika kita cuma pakai PV in sama dengan PV out, ketemu nilai I-nya itu ada 2. Nah, terus kalau nilai ada 2 ini kan jadi membingungkan. Ya, kalau membingungkan gini ada namanya metode modified MIRR. MIRR atau modified IRR. Ya. Jadi modified IRR ini ada, kalau teman-teman lihat di 4.14, jadi menghitung terminal value-nya arus kas masuk pada periode akhir proyeknya. Ya. Jadi cari tingkat bunganya, kemudian cari rate-nya itu sama dengan terminal value-nya. Ya. Jadi nanti MIRR-nya itu harus lebih besar dari nilai R-nya. Berarti itu yang dipilih. Ya. Kalau PI, nah PI ini untuk proyek yang nilainya mutually eksklusif. Oke, ganda. Nah, teman-teman tahu nggak yang maksudnya proyek yang mutually eksklusif itu seperti apa? Ayo. Yang dimaksud dengan proyek mutually eksklusif itu apa? Ting tong. Halo.
Teman-teman kenapa? Pusing ya? Pilihan yang satu meniadakan yang lain, benar. Ada yang bisa kasih contoh pilihan yang satu meniadakan yang lain itu gimana? Project yang punya fungsi yang sama, benar ya. Jadi proyeknya punya fungsi yang sama. Metode pemilihan proyek. Ini bukan metode memilih proyek ya, Mbak Win ya. Jadi proyek yang mutually eksklusif ini maksudnya jika teman-teman menerima satu proyek, maka dia meniadakan proyek yang lain. Ya. Jadi sebenarnya fungsinya sama, benar Mbak Salma ya. Salah pengertian gimana? Kenapa? Oh, jadi mutually eksklusif itu proyek yang fungsinya sama yang meniadakan satu sama lain. Jadi kalau teman-teman sudah menerima satu proyek, teman-teman tidak bisa menerima proyek yang lain ya. Nah, ini kalau teman-teman mau latihan mau contoh-contoh latihannya ini ada di 4.19 itu ya jawabannya. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya bingung. Teman-teman bingung nggak untuk keputusan investasi ini, bab keputusan investasi? Gimana? Ini bentar. Materinya cuman itu aja sih. Nah, bentar ya. Saya selesaikan ini dulu nanti kita tanya jawab. Oke. Jadi menilai investasi dengan NPV. Ada penyusutan yang dipercepat namanya double declining balance, ya. Ada juga masalah keterbatasan dana, yaitu penerimaan opportunity cost. Terus ada lagi masalah pemilihan aktiva. Pemilihan aktiva itu apa? Maksudnya kalau teman-teman beli aktiva, berarti cari yang PV kas keluarnya paling kecil. Ya. Nah, kalau penggantian aktiva, misalnya teman-teman beli mesin, terus mau mengganti dengan yang baru. Nah, berarti teman-teman cari yang NPV-nya positif. Maksudnya apa? Kalau teman-teman keluar uang itu kan berarti membeli yang baru. Nah, keluar PV yang masuk itu berarti kan dari mesin yang sudah ada kan dijual. Berarti kalau bisa, kalau mengganti aktiva itu NPV-nya yang positif. Jadi uang yang masuk dari pembelian penjualan aktiva yang bekas tadi itu lebih besar daripada teman-teman mengeluarkan uang. Ya. Oke, sebentar. Kalau masih bingung, semuanya buka halaman 4.18. Yuk kita baca soal bareng-bareng ya. Sudah semua 4.18. Ini yang sudah ada contohnya ya. Kita menghitung pakai IRR dulu. Nah, balik IRR. Bentar, saya IRR. Ya. Nah, kalau di IRR oke. Teman-teman semua buka 4.18 sudah semua? Sudah. Nah, di sini analis proyek memperkirakan investasi memerlukan dana 2.000 juta. 2 miliar. Nah, kalau dana 2.000 juta ya. Dana 2.000 juta terus ya memerlukan dana 2.000 juta. Memerlukan dana 2.000 juta itu berarti investasi ya. Kalau investasi itu berarti NPV-nya PV-nya in atau PV out? PV apa? Ya udah 2 miliar deh. Biar nggak bingung. Ini saya 2.000 juta biar teman-teman gampang tadi ya. Biar teman-teman
sama kayak di buku. 2 miliar. Investasi berarti PV-nya out, ya. Kalau PV out berarti 2 miliarnya nilainya positif atau negatif? Negatif atau positif? Negatif. Berarti negatif 2 miliar. Gini ya. Oke. Ini satu, clue yang pertama. Sekarang clue yang kedua. Ya. Di sini ada taksiran laba ruginya. Ya. Taksiran laba ruginya, teman-teman perhatikan tabelnya, tahun ke-1, ke-2, sama tahun ke-3 dan ke-4. Bentar, ini saya tulis di sini. Tahun 0. Di sini. Tahun 1. Tahun 2. Tahun 3. Ini tahun ke-4. Oke. Tahun ke-0 sudah ada uang masuk atau belum? Pertanyaan saya. Ini yang out ya. Ini yang in. Sudah ada uang masuk? Uang masuk dari mana? Mbak Ratna, uang masuknya dari mana? Mas Bagus bilang belum, Mbak Suci bilang belum. Sudah apa belum jadinya? Udah ada uang masuk belum? Tahun pertama, belum ya. Oke, belum ya. Karena belum ada uang masuk, ada uang keluar atau enggak? Sudah ada uang keluar belum? Uang masuknya berapa? Uang masuknya 2.000 juta tadi ya. Nah, tapi karena out dia nilainya jadi negatif. Ya. Nah, sekarang saya tanya tahun pertama. Tahun pertama ada uang keluar atau enggak? Ada uang keluar atau enggak? Tahun pertama? Tahun 1, 2. Ada untuk apa Mbak Salma keluarnya? Terminal. Teman-teman ya. Terminal. Ya terus ya. Teman-teman kalau melihat kata terminal, terminal itu apa sih kalau teman-teman terminal base itu apa? Terminal base itu pemberhentian base. Berarti terminal itu ada di periode paling akhir. Ya. Jadi sebenarnya di tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu tidak ada uang keluar. Karena itu adalah periodenya untuk mengembalikan investasi. Ya. Kembalinya berapa, Bu? Teman-teman lihat, tahun 1 dan kedua itu dia ada namanya laba. Jadi teman-teman ingat pengembalian
pada saat pengembalian itu teman-teman lihat ada namanya laba. Kalau ada laba ya pasti uangnya masuk, nggak mungkin uangnya keluar. Loh Bu, kalau ada ini biaya itu. Nah, itu kan semuanya sudah dihitung di laba ruginya sebagai beban. Nah, kalau sudah dihitung sebagai beban, maka ya nggak mungkin ada laba. Tapi kalau teman-teman sudah melihat di situ ada laba dan nilainya positif, berarti dia masuk cash in. Ya. Teman-teman dilihat di situ ada berapa laba. Oh ya, terus yang kedua adalah penyusutan. Teman-teman kalau ingat dulu saya ngomong masalah penyusutan, penyusutan itu sebenarnya adalah bagian dari kas masuk. Kenapa? Karena uang untuk penyusutan itu tidak benar-benar keluar. Tidak benar-benar keluar, tapi kita sisihkan. Jadi, kalau teman-teman ngitung pengembalian, itu laba plus penyusutan. Nah, sekarang di tahun pertama, labanya berapa? Labanya 390. 390 ditambah berapa? 400. Jadinya dia 790. Ya. Itu di tahun yang pertama. Nah, tahun yang kedua gimana? Tahun yang kedua sama atau beda? Sama. Ya. Tahun kedua juga 790. Nah, sekarang tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga sama enggak? Tahun yang ketiga? Masa? Tahun yang ketiga, masa labanya sama? Sama beda? Beda berapa? Berapa? Berapa bedanya? TikTok, TikTok. Laba plus penyusutan. Labanya berapa? Yuk, berapa labanya? Nah, makasih Mas Bagus. 552,5 ditambah 400. Jadinya berapa? 952,5. Oke, itu tahun yang ketiga. Kalau tahun yang keempat, sama apa beda? Tahun yang keempat, masa sama? Masa sama? Beda, beda berapa Mbak Vera? Beda berapa Mbak Vera? Kalau dihitung dari labanya ditambah penyusutannya sama. Tapi teman-teman ingat, tadi kan ada namanya terminal cash inflow. Terminal kan yang paling akhir. Nah, yang paling akhir kan tahun yang keempat. Berarti dia ditambahkan dengan terminal. Nilainya berapa? 400. Nah, kalau sama 400, berarti 952 ditambah 400. Jadinya berapa? 1, 3, 5, 2,5. Ya. Nah, sekarang, ngitung IRR-nya. Berarti IRR, ya. IRR itu apa sih? Rumusnya IRR itu apa? PV in sama dengan PV out. Atau PV out sama dengan PV in biar gampang. Yang keluar harus sama dengan yang masuk. Ya.
Nah, teman-teman lihat di 4.19 itu. PV out-nya berapa? PV out-nya kan 2000. Ya enggak? 2000 harus sama dengan PV in-nya. In-nya berapa? Tahun pertama kan 790. Dibagi berapa? 1 plus I. Pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkat 1 kan nggak usah ditulis. Ya. Nah, sekarang tahun yang kedua. Tahun yang kedua berapa? Sama, 790 dibagi 1 plus I. I-nya pangkat berapa? Karena sudah tahun kedua, berarti pangkat 2. Nah, terus habis itu yang ketiga. Yang ketiga berapa? 952,5 dibagi 1 plus I. I-nya pangkat 3 karena tahun ketiga. Ya. Dan yang terakhir 1352,5 dibagi 1 plus I pangkat 4 tahun terakhir. Nah, sekarang teman-teman sudah nemu ini. Yang kurang berarti apa? I-nya. Nah, setelah teman-teman hitung, saya lagi nggak ada kalkulator ya. Teman-teman bisa ngitung, jadi I-nya itu berapa? Sorry, kayaknya ada yang salah. I-nya berapa? I-nya teman-teman coba-coba ya caranya. Caranya coba-coba gimana biar 2000 ini 2000 yang sini mirip-mirip ya, sisi kiri sama dengan sisi yang kanan. Nah, kalau dari cara yang dicoba-coba tadi, nah, kalau dari buku dia mencoba 2I. Ada I-nya dia bikin 17% sama 30%. Ya. Kalau yang 17% itu dia terlalu tinggi. Berapa? 2569,53. Kan terlalu tinggi. Sedangkan yang 30% 1982. Terlalu rendah. Ya. Berarti dihitung selisihnya berapa? 13%. Ya. 13%. Nah, 13% tadi ini kan 17. Kalau 17 kan terlalu tinggi. Berarti 17, 17 lebih. Antara range-nya 17% sampai 30%. Berapa tepatnya? Nah, teman-teman lihat 17%-nya 569,53 dibagi 587,53. 569,53 itu tadi dari mana dapatnya? Dapatnya dari berapa? Kan yang 17% 2,569,53 dikurangi 2000. Jadi sisa 569,53 dibagi selisihnya 587,53. Ya. Jadi didapatkan nilainya berapa? 17% ditambah 12,6%. Jadi 29,6. Itu adalah nilai IRR-nya. Ya. IRR-nya 29,6. Gitu. Nah, di sini dia R-nya 17%. Berarti harus diterima apa harus ditolak? Harus diterima apa ditolak kalau IRR-nya segitu? Tadi syaratnya IRR gimana? Gimana? IRR-nya diterima jika apa? IRR-nya lebih tinggi daripada R-nya. Nah, ini IRR-nya lebih tinggi apa enggak? R-nya kan 17%. IRR-nya 29,6. Berarti proyeknya diterima. Ya.